Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, masyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia dan penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga ketika manusia di era yang sangat modern ini dengan alat yang secanggih ini mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada satupun yang akan mampu menghitungnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kita aturkan doa-doa terbaik kita kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, sampai kepada buyut-buyut kita, termasuk para guru-guru kita. Karena berkat jasa-jasa beliau semua, kita bisa menjadi manusia seperti hari ini. Jemaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, ada seorang yang bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Awalnya orang ini adalah seorang yang cerdas dan pintar. Saking dari cerdasnya, ia dipasrahi sebuah tugas sebagai negosiator atau ahli lobi-lobi. Sementara saat itu ia belum memeluk agama Islam. Tugas yang diberikan kepadanya adalah mengurus tawanan perang Badar yang ditawan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini datang ke Madinah, saat itu masuk waktu maghrib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Quran surah At-Tur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Di dalam benak dan logika Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini, ia bertanya-tanya, masa iya manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan dari ketiadaan? Masa iya alam raya yang luas dan wujud ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan? Tentu saja sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai menunaikan sholat maghrib, lalu orang ini datang kepada Nabi menyatakan keimanannya atau masuk ke dalam agama Islam.
Yang menarik adalah apa sebab Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini masuk Islam. Ia berkata, karena logika yang dibangun oleh ayat ini menghabiskan semua logika saya. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non-tauhid, yaitu yang disebutkan di dalam sebuah ayat Quran surah Al-Anbiya, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Bahkan kami melemparkan yang hak atau kebenaran itu kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil itu lenyap. Yang menarik lagi pada ayat ini adalah pada kalimat fayadmaghu. Di tafsir Tabari disebutkan bahwa makna fayadmaghu ini adalah dorobatan tasujjud dimagh, suatu pukulan yang sampai menjadikan otak atau logika manusia itu hancur. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pencipta yang disebut dengan Al-Khaliq itu, atau dalam istilah lainnya disebut sebagai wajibul wujud, sesuatu yang wajib adanya, merupakan zat yang tidak mungkin tidak ada. Mari kita uji tentang kalimat ada itu. Bisakah kita menghilangkan kata ada ini? Saya ambil contoh, misalkan mikrofon yang ada di depan ini kita lemparkan ke laut, maka benda ini akan tetap ada di sana. Kalau kita hancurkan sampai menjadi debu, maka debu itu tetap ada. Atau kita lemparkan ke planet yang jauh di sana, maka benda ini akan tetap ada di sana. Masyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin menghilangkan kata ada ini saja tidak bisa, apalagi zat yang wajib adanya, yang wajibul wujud, yang prima causa, yang muharrik awal, tentu saja tidak akan bisa untuk ditiadakan. Sehingga dengan mengetahui bahwa Allah itu yang wajibul wujud, dengan begitu yang selain Allah disebut dengan mumkinul wujud. Keberadaan diri kita sifatnya mungkin. Mungkin ada dan mungkin juga tidak ada. Adanya kita karena ada zat yang mengadakan diri kita. Zat itulah yang disebut dengan wajibul wujud, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, maka nama itu adalah satu-satunya nama yang tidak dimiliki oleh selainnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, tentu sangat menarik ketika kita memperhatikan pada kata atau kalimat Allah itu sendiri. Ketika huruf alifnya kita buang, maka kalimat itu menjadi lillah, yang artinya karena Allah. Kalau lam yang pertama kita buang, maka kalimat itu menjadi lahu, yang artinya milik Allah. Ketika lam yang kedua pun kita hilangkan, yang tersisa hanya dhamir hu-nya saja, maknanya Allah juga. Bahkan masyiral muslimin, ketika huruf hu-nya kita buang, sehingga menjadi sesuatu yang tidak tampak mata, yang tidak materi, itu artinya juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil kita tidak bisa menghilangkan yang wajibul wujud itu.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga pada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat ini diawali dengan kalimat penafian, kalimat peniadaan, lalu diikuti dengan kalimat penetapan. Ada beberapa pandangan ulama dalam memaknai kalimat ini. Ulama dari kalangan fuqaha memaknai kalimat la ilaha dengan pendekatan la ma'budah, yang artinya tidak ada yang pantas disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, kalau taat itu boleh. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pimpinan dan seterusnya tentu saja boleh. Tetapi kalau menyembah semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang lain selain para fuqaha menggunakan pendekatan yang kedua, yakni dengan memaknai la ilaha itu dengan makna la maujudah. Tidak ada yang eksis, tidak ada yang maujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, secara hakikat sejatinya kita ini tidak ada. Kita ini hanyalah makhluk yang diadakan. Apalagi sekedar sesuatu yang menempel, yang datangnya itu setelah kita diadakan. Seperti misalnya jabatan, kedudukan, pangkat, harta kekayaan, pengikut atau followers. Itu tentunya semakin tidak ada artinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pendekatan yang ketiga yang dilakukan oleh para ulama dalam memaknai la ilaha ini adalah dengan pendekatan la ma'qula illallah. Tidak ada yang lebih rasional, tidak ada yang lebih masuk akal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ateis misalkan mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pernyataan ini tentu sangat mudah dijawab. Apakah sesuatu yang ada itu bisa mengadakan dirinya sendiri? Atau bisakah sesuatu yang tidak ada menyebabkan adanya sesuatu yang ada? Jawabannya tentu saja tidak bisa. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ulama menggunakan pendekatan yang nomor 4, dan ini adalah puncaknya, yakni dengan pendekatan la mahbuba illallah. Tidak ada yang pantas untuk lebih dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata ilah berasal dari akar kata alihah yang artinya mengabaikan. Kalau seseorang sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis dia akan abai kepada yang lain. Kalaupun kita mencintai anak, mencintai istri, keluarga, tanaman, binatang, lingkungan dan lain sebagainya, itu semua semata-mata karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zat yang maha mengadakan kita, maha memelihara kita, mengatur dan mengilhamkan kepada kita, serta memberikan wewenang untuk mengatur alam semesta ini sebagai khalifah fil ardh.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau menyanjung seseorang, kita tidak boleh berlebihan. Boleh kita mencintai anak istri, harta benda dan lain sebagainya, hanya sebagai bekal perjalanan kita menuju akhirat. Tetapi tidak boleh cinta kita kepada mereka mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan adil. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita urai apa yang menjadi problem kita hari ini. Misalnya problem kemiskinan. Dengan pendekatan la ilaha illallah, maka tidak ada yang mampu menyelamatkan diri kita dari keterlanjuran sistem kemiskinan ini illallah. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita, mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mampu melepaskan kita dari penderitaan dan kesulitan yang berkepanjangan ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertambahnya pemahaman kita terhadap kalimat la ilaha illallah ini, semakin memperdalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati bima fihi wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.